Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Nah, malam ini kita akan melaksanakan ekspedisi hiburan lagi, di mana TV Lebaran itu memiliki 5 ekspedisi ya. Yang pertama adalah ekspedisi alam, yang biasanya kita lakukan ekspedisi di luar rumah atau di alam terbuka ya. Kita mengunjungi lokasi-lokasi yang menarik, lokasi-lokasi yang bikin terkesan bagi TV Lebaran ya. Yang kedua, kita juga punya ekspedisi yang namanya ekspedisi rohani ya. Ekspedisi rohani ini kita lakukan bisa setiap saat ya, sewaktu-waktu, karena dengan ekspedisi rohani ini kita dapat meningkatkan iman dan takwa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kita masih kita masih merasa bahwa kita ini memang pendosa-pendosa yang betul-betul gudangnya dosa. Maka kita berusaha dengan ekspedisi rohani ini kita bisa dapat memperbaiki diri ya. Kita masih ditemani oleh si Cecep kita ya. Yang ketiga, kita punya ekspedisi yang namanya ekspedisi makan. Ekspedisi makan ini biasanya kita lakukan di saat bulan-bulan Ramadan ya. Karena di bulan-bulan Ramadan itu kita akan sangat dekat yang namanya dekat dengan makanan ya. Karena ada masa-masa sahur, ada masa-masa berbuka. Begitu pula juga yang namanya TV Lebaran itu kan, namanya Lebaran itu tidak lepas dari yang namanya Ramadan atau bulan puasa. Karena tanpa Ramadan, tanpa bulan puasa, kita tidak akan bisa mencapai yang namanya Lebaran atau Idul Fitri ya. Yang keempat, kita punya ekspedisi tokoh ya. Kita membaca biografi, kita membaca sejarah, kita menganalisa karir seorang tokoh, kita ambil iktibar, kita ambil pengalaman-pengalaman beliau, kita ambil iktibar dari perjalanan hidupnya ya. Yang kelima yang kelima adalah ekspedisi politik ya. Dengan melakukan ekspedisi politik ini kita dapat mengetahui kondisi terakhir, kondisi terupdate dari suatu negara ya, terutama adalah negara Republik Indonesia. Atau juga kita juga ekspedisi politik ini termasuk kita juga mengekspedisi kondisi alam dunia ya. Kita membicarakan tentang kondisi terupdate dunia juga ya. Kita nanti bisa membahas hal-hal seperti itu. Nah, malam ini kita kok pakai peci itu kenapa ya? Karena malam ini kita akan membahas tentang ekspedisi politik ya. Karena tadi malam itu betul-betul viral ya. Karena tadi malam itu betul-betul booming ya, tentang debat presiden ya, debat calon presiden. Nah, ini TV Lebaran kemarin juga sempat mengikuti lewat YouTube ya, bagaimana kondisi dari debat presiden ini, dan memang betul-betul sangat menarik ya, sangat bikin greget ya, bikin ketawa juga, karena memang isinya dari debat kemarin itu betul-betul nano ya, banyak sekali part-part itu yang bikin semangat, bikin ketawa, bikin greget juga ya. Nah, malam ini kita akan membahas tentang ekspedisi politik. Yang kita akan tuju adalah tentang 3 hal tentang Anies Baswedan ya, atau mungkin 3 keistimewaan Anies Baswedan di saat debat presiden tadi malam ya, debat perdana calon presiden 2024 tadi malam ya. Sebelum kita masuk ke ranah 3 hal keistimewaan Anies Baswedan di debat itu, saya mau membicarakan dulu bahwa dari ketiga calon ini memang semuanya punya keistimewaan atau keunggulan masing-masing dari setiap calon-calon ini ya. Dari Pak Prabowo, dari Pak Ganjar dan Pak Anies ini memang keduanya mempunyai keunggulan tersendiri. Tapi di antara 3 bagaimanapun akan ada satu yang terpilih menjadi
presiden yang terbaik nanti akan dipilih ya. Dan malam ini kita akan membahas tentang Pak Anies Baswedan ya. Karena bagaimanapun juga saya melihat agak beda dari Pak Anies Baswedan ini di saat debat pertama, debat perdana ya. Yang pertama apa? Keistimewaan atau perbedaan dari yang lain dari Anies Baswedan ini di saat debat perdana calon presiden 2024. Yang pertama dari segi pakaian. Dari segi pakaian ini Pak Anies Baswedan ini adalah satu-satunya calon presiden yang debat tadi malam itu yang memakai pakaian formal laksana seorang presiden. Pemirsa TV Lebaran dapat melihat sendiri ya bagaimana pakaian yang dipakai oleh Pak Anies Baswedan itu pada saat debat tadi malam itu beliau itu menggunakan pakaian yang formal laksana pakaian seorang presiden. Jadi kalau pemirsa TV Lebaran tuh bisa melihat foto-foto yang ada mungkin di kantor-kantor pemerintahan itu kan ada terpampang foto-foto presiden. Nah seperti itulah pakaian yang dipakai oleh Pak Anies Baswedan, begitu rapi, pakai peci ya. Dan keduanya ini itu memang berpakaian sangat serasi ya. Yang paling mencolok yaitu tadi bahwa pakaian yang dipakai oleh Pak Anies Baswedan itu kayak pakaian formal dari seorang presiden. Kalau yang lainnya kan pakai pakaian-pakaian yang agak santai gitu ya. Itu yang pertama, keistimewaan atau perbedaan dari yang lain dari seorang Anies Baswedan di saat debat perdana tadi malam. Yang kedua adalah bahwa Pak Anies Baswedan ini di saat debat tadi malam itu kayak singa yang tertidur tapi terus bangun, terus menunjukkan kehebatannya, menunjukkan kekuatannya gitu ya. Karena sebelumnya saya memang kalau melihat Pak Anies ya dari beliau itu masih menjadi Menteri Pendidikan dan terus menjadi Gubernur Jakarta, TV Lebaran ini melihat Pak Anies itu kayak orang yang cuma glundang-glundung, kayak cuman kelam gitu loh. Jadi kayak biasa-biasa saja. Tapi di saat tadi malam, di saat kita melihat debat presiden yang perdana itu, TV Lebaran itu melihat auman singa dari Pak Anies Baswedan itu betul-betul muncul ya. Aura kepandaiannya, aura keberaniannya betul-betul muncul di saat tadi malam. Beliau sampai ibaratnya itu kalau menembak musuh itu langsung kena ya tadi malam, kena pas inti dari tempat musuh itu ya. Jadi kayak tadi malam tuh beliau sampai mengkritik Pak Prabowo itu sampai babas bundas lah gitu ya, sampai seru pokoknya, sampai marah-marah Pak Prabowo ya. Beliau juga menunjukkan keberaniannya di tadi malam itu, betul-betul saya melihat Pak Anies Baswedan itu sudah menunjukkan bahwa beliau ini akan mengusung perubahan. Kalau kemarin itu kan masih samar-samar, masih setengah-setengah ya. Tapi kalau tadi malam itu betul-betul Pak Anies Baswedan sudah menunjukkan ketegasan dia akan melakukan perubahan. Beliau juga tidak setuju dengan IKN dan lain sebagainya. Jadi itu menunjukkan bahwa tadi malam itu betul-betul Pak Anies Baswedan itu menunjukkan keberaniannya, menunjukkan kepandaiannya. Beliau pandai menyerang musuh gitu ya, sampai babak bundas gitu ya. Dan untuk isinya apa saja, pemirsa TV Lebaran dapat melihat debat presiden ini di channel-channel YouTube yang di televisi ya, ada Metro TV dan lain sebagainya itu sudah komplit. Nanti bisa dilihat bagaimana kecerdasan, bagaimana keberanian Pak Anies Baswedan di saat debat presiden tadi malam itu betul-betul beda dari sebelum-sebelumnya. Yang ketiga, keistimewaan dari Pak Anies Baswedan pada saat debat tadi malam atau perbedaan dari kandidat lainnya. Yang ketiga, beliau ini tadi malam itu jadi pembawaannya itu sampai dilihat dari lawan-lawannya. Jadi
dari Pak Ganjar, dari Pak Prabowo ini tadi malam itu kalau saya lihat ya, saya analisa mereka berdua ini begitu mengakui kaget. Ternyata Pak Anies Baswedan yang kayak kalem itu ternyata pinter dan pemberani, dan ibarat singa itu berani menerkam ya. Nah itu saya lihat Pak Ganjar juga terkaget dan tersipu ya. Jadi beliau mengakui bagaimana ternyata Pak Anies ini seperti ini ya. Jadi keistimewaan yang ketiga adalah penampilan Pak Anies Baswedan ini mampu memukau lawan-lawannya ya. Ini jadi penampilan Pak Anies tadi malam itu mampu memukau lawan-lawannya, sampai lawan-lawannya itu mengakui bahwa beliau itu betul-betul orang pemberani dan cerdas, dan mungkin juga pantas menjadi presiden tahun 2024 ya. Ya itu aja teman-teman ya. Di sini kita tidak ibaratnya tidak kok terus kita mengesampingkan yang lain ya dari Pak Anies ya. Tapi di sini karena kita memang malam ini fokus cenderung membahas tentang Pak Anies Baswedan, calon presiden dari Partai Nasdem. Itu aja teman-teman laporan dari TV Lebaran kita kali ini melaksanakan ekspedisi hiburan, yaitu ekspedisi politik, tentang 3 keistimewaan Pak Anies atau 3 perbedaan dari calon-calon lainnya dari Pak Anies ya. Yaitu pertama, beliau ini pakaiannya itu sudah menunjukkan pakaian formal kayak presiden. Kedua, beliau ini laksana singa yang bangun dari tidur dan langsung berani menerkam dan cerdas itu ya. Ketiga, beliau ini penampilannya mampu memukau lawan-lawannya. Itu aja teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe dari channel ini agar bisa cepat berkembang. Semuanya hanyalah ini adalah cuma versi TV Lebaran, yaitu versi ekspedisi hiburan. Karena moto dari TV Lebaran adalah TV-nya orang yang butuh hiburan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.